membahas terkait malas mengikuti pelajaran sejarah di sekolah. Yang pertama, latar belakang. Banyak yang berpikir pelajaran sejarah itu sama dengan pelajaran menghafal. Menghafal nama yang menghafal tanggal. Contohnya seperti nama-nama pahlawan begitu, DP tanggal, DP tahun. Mungkin karena itu orang ini mau pelajaran sejarah. Banyak yang sebagian besar siswa yang ini mau pelajaran sejarah karena itu bahitung yang menghafal. Mungkin karena itu kondorang mau pelajaran sejarah karena terlalu banyak bahafal. Apa pelajaran sejarah orang anggap paling susah beban pada orang pelajaran di sekolah nah. Mungkin karena menghafal nama dan tanggal, orang berpikir mungkin tidak sesuai dengan orang kehidupan. Pas kelar ulangan, apalagi pas sukses, orang menghafal banyak hal tentang peristiwa sejarah yang orang belajar di sekolah. Mungkin pas orang lulus berpikir apa yang orang belajar di sekolah tidak sesuai dengan fakta. Analisis SWOT, kekuatan. Orang sebagai siswa wajib sekali kalau misalnya mau pergi ke sekolah bawa buku, pulpen dengan buku cetak. Supaya misalnya kalau orang di kelas sementara belajar sejarah, guru-guru menjelaskan orang suruh cari di buku cetak tentang peristiwa-peristiwa sejarah, orang boleh mau cari dan orang boleh mau tahu. Sekalian orang boleh mau mengerti apa yang guru-guru si ajar pada orang. Bukan sekedar datang ke sekolah hanya membawa buku tulis. Supaya kalau misalnya guru-guru bertanya pada orang boleh tahu apa yang guru-guru jelaskan. Orang bukan mau baba diam dan mau lihat di Google atau di mana. Orang paling tidak sebagai murid mesti bawa buku cetak supaya orang boleh mau mengerti apa yang orang guru sejarah belajar pada orang. Yang kedua, kelemahan. Mungkin tidak semua murid yang suka pelajaran sejarah, termasuk kita. Karena mau pelajaran sejarah itu banyak sekali orang mau hafal, apa yang orang mau hafal, kong paling sering harus membaca. Kalau yang mau baca, orang tidak mau mengerti. Pernah dialami oleh pahlawan-pahlawan sebelumnya. Mungkin karena itu orang tidak suka pelajaran sejarah. Karena terlalu banyak bahafal. Dan mungkin orang berpikir itu cuma sekedar sejarah biasa, bukan sejarah yang dialami. Yang keempat, analisis SWOT, peluang. Agar pembelajaran sejarah bisa berjalan dengan baik, orang mesti menggunakan metode yang digunakan, metode yang harus bisa mengkonstruk ingatan historis dan disertai dengan ingatan emosional. Kebanyakan siswa-siswa atau murid dan cuma berpikir untuk menghafal. Orang mau mendalami, orang cari mengerti. Orang cuma suka menghafal untuk mengganti orang pengetahuan tentang sejarah-sejarah yang terjadi di Indonesia. Keempat, analisis SWOT, ancaman. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran sejarah. Kesulitan yang dialami siswa berhubungan dengan masalah akademik seperti kesulitan dalam memusatkan perhatian saat guru mengajar di depan, murid di belakang sibuk dengan menulis atau bercerita dengan teman sebangkunya. Atau juga misalnya sementara belajar siswa mengantuk atau tidur di dalam kelas saat guru menjelaskan. Yang keempat, SWOT
solusi. Kalau menurut kita, orang mesti bercerita-cerita pendek tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Daripada orang mau bercerita panjang, orang tidak mau mengerti. Apalagi orang mau baca di isi buku, kalau orang mau baca, orang sebentar semua bingung. Kalau semua lihat di buku. Supaya orang mengerti, orang bercerita pendek. Orang cari mengerti DP cerita peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi bagaimana. Berikut adalah contoh-contoh ilustrasi. Lemahnya pemahaman tentang sejarah. Latar belakang pada patorang penegara ini yaitu negara Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sejarah. Sedangkan torang sebagai anak-anak muda tidak sebagai anak-anak muda kita itu diperhadapkan pada persoalan rendahnya minat belajar. Nah, persoalan pada rendahnya minat belajar itu seperti malas sedang mau belajar. Nah, sejarah ini juga sering orang anggap hal yang paling bosan, dan nyandak menarik karena adanya orang perkembangan zaman yang begitu pesat. Sejarah ini juga seperti orang lupakan dan banyak yang berpikir begini, oh sejarah itu kok cuma identik dengan masa lalu. Nah, identik dengan masa itu sejarah itu dong berpikir sejarah itu bercerita tentang masa lalu, tapi pada dasarnya sejarah itu penting for orang analisis SWOT kekuatan. Sejarah itu penting for orang karena sejarah itu boleh orang jadikan sebagai orang pedoman, memori kolektif dan pelajaran for orang, dan juga lebih menghargai apa yang orang miliki saat ini, menghargai perjuangan para pahlawan so berusaha untuk memperjuangkan tuh kemerdekaan, serta orang juga serta ini juga menjadikan sebagai teladan dalam orang kehidupan, kelemahan. Bahkan orang ingin tahu tuh hari peringatan besar nasional, padahal orang penegara itu bisa menjadi besar dan maju karena orang bisa menjadi besar dan maju karena orang itu menghargai jasa-jasa para pahlawan. Peluang orang harus menjadikan sejarah itu sesuatu yang wajib orang pelajari karena orang sebagai anak-anak muda dapat memegang masa depan bangsa. Nah, maka dari itu sejarah boleh orang pelajari dan pahami supaya masa lalu nyandak mau terulang kembali, dan tuh kejayaan di masa lalu itu dapat orang hadirkan di masa depan. Ancaman jika orang lupa dan orang sejarah, maka orang itu nyandak memperoleh pelajaran sejarah dari peristiwa yang lalu, dan orang mau kehilangan jati diri tentang orang bangsa, yaitu bangsa Indonesia.
solusi. Torang mesti kasih banyak belajar. Torang mesti kasih banyak belajar sejarah. Jangan pernah torang mau lupa tuh sejarah, karena itu boleh mendapatkan pelajaran berharga untuk menghadapi keadaan yang saat ini torang hadapi, dan supaya torang yang tidak mau ulang itu kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dan torang belajar sejarah itu berfaedah for torang. Kurangnya apresiasi akan kekayaan sejarah dan budaya. Latar belakang masalah, urgensi penyelesaian masalah. Saat ini banyak orang-orang yang sudah tidak terlalu peduli terhadap apresiasi akan kekayaan sejarah kita, seperti seni dan budaya. Yang di era globalisasi sekarang, banyak yang sudah tidak terlalu suka akan seni dan budaya. Malah, mereka lebih suka bersosial media seperti posting foto di Facebook, story WA, ataupun menonton film di YouTube. Nah, berikut adalah contoh orang-orang yang lebih suka bersosial media daripada mencari tahu akan kekayaan sejarah dan budaya negaranya sendiri. Nah, setelah kita melihat ilustrasi tadi, di situ menunjukkan bahwa anak-anak zaman sekarang itu kebanyakan menggunakan sosial media mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat daripada mencari tahu akan kekayaan sejarah dan budaya negaranya sendiri. Padahal kekayaan akan sejarah dan budaya bangsa Indonesia itu banyak dan harus kita kagumi akan indahnya kekayaan tersebut. Analisis SWOT kekuatan. Masih banyak beberapa orang yang masih suka belajar sejarah dan ingin tahu kekayaan sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Contoh itu belajar di sekolah dan pergi ke museum atau perpustakaan. Kelemahan sayangnya di era globalisasi sekarang, orang itu lebih banyak yang nyandak peduli dan nyandak tahu tuh kekayaan dengan bangsanya sendiri, karena orang itu sudah terlalu sibuk dan orang pakai kesibukan masing-masing, sehingga orang nyandak pernah sadar jika orang bangsa itu kaya dengan sejarah. Peluang. Kalau kita bisa menggunakan internet dengan baik, seperti mencari tahu akan apresiasi sejarah dan budaya bangsa Indonesia, maka itu akan membuat kita ingat betapa pentingnya sejarah dan budaya kita daripada kita hanya menggunakan internet untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau lebih ke kepentingan pribadi kita. Analisis SWOT ancaman. Kalau kita masih lebih suka bermain game daripada ingin tahu tentang sejarah, maka itu akan membuat kita melupakan sejarah akan bangsa kita sendiri. Terima kasih. Solusi. Jika kita menggunakan internet di era globalisasi seperti ini untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, seperti mencari tahu
akan kekayaan sejarah dan budaya bangsa Indonesia yang begitu banyak, supaya kita tahu akan hal tersebut dan tidak kita lupakan, tapi kita kembangkan itu dan kita perlihatkan itu kepada orang-orang agar mereka itu bisa tahu dan sadar akan indahnya kekayaan, sejarah, dan budaya bangsanya sendiri. Membahas masalah masuknya budaya baru di lingkungan sekitar. Latar belakang masalah, urgensi penyelesaian masalah. Di lingkungan saya, sudah banyak budaya-budaya dari luar yang masuk dan bahkan sampai mereka terapkan di kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya seperti budaya Korea atau terlebih cara berpakaian mereka. Saat ini sudah banyak orang-orang, terlebih khusus anak-anak zaman sekarang yang memakai pakaian Korea atau Korean style. Mulai dari baju, celana atau rok, tas, bahkan sepatu. Nah, berikut adalah contoh ilustrasi cara berpakai anak-anak zaman sekarang yang mengikuti budaya Korea, orang Korea atau cara berpakai orang Korea. Nah, berdasarkan ilustrasi yang sudah kita lihat tadi, di situ menunjukkan bahwa anak-anak zaman sekarang itu sudah sangat terpengaruh oleh budaya asing atau budaya dari luar, terlebih budaya dari Korea. Dan mereka pun sudah melupakan akan budaya mereka sendiri. Memang, kita sebagai generasi muda itu bagus mengikuti perkembangan zaman. Tetapi janganlah kita melupakan akan budaya kita yang diwariskan oleh leluhur kita secara turun-temurun kepada kita. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Kesadaran akan pentingnya budaya kita itu masih ada di kalangan masyarakat tertentu, seperti masyarakat yang sudah lanjut usia atau sudah tua. Mereka masih mempertahankan budaya mereka dan tidak mengikuti budaya dari luar atau budaya-budaya lainnya. Kedua, kelemahan. Sebaliknya, tadi orang tua masih mempertahankan akan budaya mereka sendiri. Tetapi untuk anak-anak muda zaman sekarang, mereka itu sudah melupakan akan budaya mereka sendiri. Bahkan mereka itu tidak ingin tahu, bahkan tidak mau tahu akan budaya mereka sendiri. Dan malah mereka mengikuti budaya dari luar. Ketiga, peluang. Dengan kita mengurangi masuknya budaya-budaya dari luar, maka itu akan sangat membantu kita mengingat dan mendorong kita untuk mencari tahu akan budaya-budaya kita dan mengingat betapa pentingnya budaya kita. Keempat, ancaman. Jika kita masih membiarkan budaya dari luar masuk di kehidupan kita sehari-hari dan kita mengikuti bahkan menerapkan budaya tersebut di kehidupan kita, maka itu akan sangat membuat kita melupakan bahkan meninggalkan budaya kita sendiri. Solusi. Kita sebagai generasi muda di era globalisasi ini harus mengetahui dan
mempertahankan akan budaya-budaya kita yang ada di negara kita ini. Setelah kita mengetahui akan budaya-budaya kita, terapkanlah itu di kehidupan kita sehari-hari, seperti cara berpakaian kita yang sopan. Perlihatkanlah itu kepada orang-orang di sekitar kita agar mereka bisa sadar dan mengingat akan budayanya sendiri dan tidak mengikuti budaya-budaya dari luar atau budaya-budaya lainnya. Membahas masalah banyaknya produksi barang dari luar Indonesia. Latar belakang masalah urgensi penyelesaian masalah. Banyaknya produk lokal yang tidak dapat bersaing dengan produk luar, meningkatkan produsen dalam negeri gulung tikar. Persepsi yang selalu menganggap produk luar negeri yang terkenal dengan kualitas yang menjanjikan dan merupakan produk mewah yang dapat meningkatkan status sosial dibandingkan produk lokal merupakan faktor utama dan matinya produsen dalam negeri. Dalam hal ini perlu perhatian khusus terhadap bagaimana meningkatkan kualitas produk dalam negeri agar tidak tertinggal dengan produk luar. Selain itu, membangun kesadaran masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri. Negeri sangat berpengaruh besar sehingga produk lokal dapat bersaing dengan produk luar negeri. Banyaknya produk lokal yang tidak dapat bersaing dengan produk luar meningkatkan produsen dalam negeri gulung tikar. Persepsi yang menganggap produk luar negeri terkenal dengan kualitas yang menjanjikan dan merupakan produk mewah yang dapat meningkatkan status sosial dibandingkan produk lokal merupakan faktor utama dari matinya produsen dalam negeri. Dalam hal ini perlu perhatian khusus terhadap bagaimana meningkatkan kualitas produk dalam negeri agar tidak tertinggal dengan produk luar. Selain itu, kita orang harus membangun kesadaran masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri sangat berpengaruh besar sehingga produk lokal dapat bersaing dengan produk luar negeri. Analisis SWOT. Menggunakan produk buatan dalam negeri dapat terus melindungi nama baik bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Pembayaran yang kita dapat dalam bentuk dolar secara otomatis akan ditukarkan ke mata uang negara yang menjadi cadangan manfaat devisa negara Indonesia, memperbanyak lapangan pekerjaan. Ketidakmampuan industri Indonesia melakukan pengurangan ongkos produksi dan distribusi serta hancurnya sarana infrastruktur antar pulau dan banyak yang sudah mengalami kerusakan berat. Ditambah lagi bahan baku yang digunakan memakai barang impor membuat harga produk lokal melambung tinggi dibandingkan produk luar negeri. Ketidakmampuan industri Indonesia melakukan pengurangan ongkos produksi dan distribusi serta hancurnya sarana infrastruktur antar pulau dan banyak yang sudah mengalami kerusakan berat. Ditambah lagi dan bahan baku yang digunakan memakai barang impor membuat harga produk lokal melambung tinggi dibandingkan produk luar negeri. Program P3DN merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat maupun badan usaha agar lebih menggunakan produk dalam negeri dan memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik
mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. T. Jika permasalahan ini tidak ditindaklanjuti dengan cermat, maka hal tersebut mengancam keberlangsungan usaha yang dibuat dalam negeri. 3. Solusi. Orang harus berpikir global dan bertindak lokal. Kita harus mengubah makanan tradisional atau barang dengan bungkus yang menarik, cita rasa yang berbeda, dan bentuk beraneka ragam, sehingga produk Indonesia tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Saya 1MB6 11 Muhammad Arditama Putra. Terima kasih. Membahas tentang masalah sejarah bangsa dalam perkembangan teknologi, latar belakang dan urgensi penyelesaian. Di zaman sekarang, banyak anak-anak yang masih kecil yang sudah tahu bermain HP. Contoh seperti ML, FF, dan PUBG. Sampai dorang lupa mau makan, mau tidur, dan mau belajar. Ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada anak, seperti gangguan pada otak dan gangguan pada mental. Banyak juga anak-anak yang masih kecil yang suka pakai kacamata karena terlalu banyak bermain HP. Nah, jadi kita harus memberi nasihat dan arahan kepada anak-anak ataupun teman-teman kita yang sudah kecanduan HP atau gadget, tentang bahayanya menggunakan HP yang berlebihan. Analisis SWOT. Kelebihan. Dengan internet kita dipermudah. Kalau dulu orang harus ke kantor pos untuk mengambil surat atau mengantar surat, sekarang kita hanya perlu membuka handphone, melihat orang harus ke kantor pos untuk mengambil surat atau mengantar surat. Sekarang kita hanya perlu membuka handphone, melihat apa ada pesannya masuk atau tidak. Kekurangan. Kurangnya arahan dari orang tua, kurangnya pengetahuan tentang gadget, dan pengaruh lingkungan. Berikut peluang. Di zaman teknologi ini, kita dapat mempergunakan internet dengan hal yang positif, seperti bisa bekerja dari rumah, menunjang proses pembelajaran, dan bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Ancaman. Di zaman sekarang, banyak orang yang sering menyebarkan berita hoax atau berita yang tidak benar. Berikut pelanggaran penggunaan hak cipta atau
hak kekayaan intelektual. Solusi yang pertama, batas penggunaan, seperti dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. 2. Membuat jadwal. Di ini kita dapat mempergunakan internet dengan hal yang positif, seperti bisa bekerja dari rumah, menunjang proses pembelajaran, dan bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Ancaman. Di zaman sekarang, banyak orang yang sering menyebarkan berita hoax atau berita yang tidak benar. Berikut pelanggaran penggunaan hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Solusi yang pertama, batas penggunaan, seperti dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. 2. Membuat jadwal, seperti dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Baru lanjut jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ketiga, melakukan aktivitas seperti bermain bulu tangkis, bersepeda, senam, berenang, bermain sepak bola, dan lain-lain. Atau bisa juga pergi ke taman, ke mall, ke tempat wisata, dan lain-lain.